Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Syahada dari jurusan Informatika. Kali ini saya akan membedah rancangan infrastruktur jaringan pada sebuah gedung kantor modern yang terbagi menjadi dua area utama jaringan. Area utama. Jaringan ini dirancang dengan tingkat kompleksitas menengah untuk memastikan distributor data yang efisien dan stabil. Secara arsitektur, jaringan ini menerapkan kombinasi topologi star dan tree. Jantung dari seluruh sistem ini berada di ruang server, di mana terdapat router 1.1 yang mengontrol seluruh arus informasi dari sini. Koneksi distributorkan ke router 1.2 dan berbagai switch di seluruh ruangan, membentuk struktur pohon yang teratur. Pembagian area dan perangkat gedung ini dibagi menjadi eh, dua ruangan ya. Blok pertama yaitu ada di sisi kiri, berfokus pada tim teknis seperti ruangan programmer, terus ruangan desain, ruangan QA, ruang meeting, manajemen, ruang manajemen. Area ini dikelola oleh router 1.2 dan switch 1 sebagai pusat distributor kabelnya. Lalu di blok kedua yang itu sisi kanan meliputi area publik dan operasional seperti lobi, ruang meeting, ruang HR, kantin, dan ruang santai. Ruang area ini terhubung langsung ke router utama yaitu router R.1 melalui switch 2. Media transmisi dan koneksivitasnya yaitu eh, jalur routing merah dan hitam ini adalah jalan tol data yang menghubungkan antar router dan switch utama untuk memastikan koneksi komunikasi antar divisi tetap lancar. Lalu jalur distributornya yaitu menggunakan kabel berwarna biru untuk menghubungkan switch ke perangkat akhir atau antar switch untuk memperluas koneksi jaringan. Di setiap titik strategis seperti ruang santai, ruang manajemen, ruang audio, dan kantin, tersedia router WiFi akses point yang memberikan akses internet berkabel bagi karyawan maupun tamu. Ini topologi denahnya seperti ini. Desain seperti ini, jaringan memiliki manajemen yang terpusat di ruang server, namun tetap fleksibel di setiap ruangannya. Jika terjadi gangguan di satu area, misalnya di kantin, hal tersebut tidak akan mengganggu produktivitas di tim di ruangan programmer. Lalu selanjutnya kita akan langsung ke eh, Cisco-nya. Nah, pada lantai 1 terdapat satu router 1.1 dan switch utama. Kedua router ini saling terhubung sehingga memungkinkan komunikasi antar lantai. Nah, switch pada masing-masing lantai berfungsi untuk menghubungkan perangkat di setiap ruangan. Antar switch dikonfigurasikan menggunakan trunking, sehingga beberapa VLAN dapat berjalan melalui satu jalur koneksi. Untuk meningkatkan manajemen jaringan, saya menerapkan VLAN. Di sini di lantai 1, saya membuat
VLAN lobby, VLAN 10 kantin, terus VLAN 10 ruang santai, lalu di ruangan meeting ada VLAN 20 dan ruangan HR yaitu VLAN 30. Nah, ini pun di lantai duanya VLAN saya, VLAN untuk ruangan programmer VLAN 40, untuk VLAN desain 40 juga, untuk VLAN 50 untuk ruangan sound dan VLAN 60 untuk ruangan manajemen. Dengan saya menggunakan VLAN ini, lalu lintas jaringan menjadi lebih terkontrol. Broadcast tidak menyebar ke seluruh jaringan dan keamanan jaringan meningkat. Kemudian, antar switch saya konfigurasikan VLAN trunking sehingga informasi VLAN dapat dikirimkan antar switch. VLAN yang sama di lantai berbeda tetap bisa saling berkomunikasi melalui router. Dalam jaringan ini saya menggunakan VTP server yang bertugas mengelola dan mendistribusikan informasi VLAN. VTP client yang menerima konfigurasi VLAN dari server, lalu VTP transparan yang tidak menerima VLAN tetapi tetap meneruskan informasi VTP. Dan saya menggunakan konfigurasi VTP ini membantu agar membuat VLAN tidak perlu dilakukan satu persatu di setiap switch sehingga lebih efisien. Untuk menghubungkan jaringan antar lantai, saya menerapkan routing antar router. Pada konfigurasi ini, saya menggunakan metode statik sesuai dengan desain jaringan saya. Routing ini memungkinkan perangkat di lantai 1 berkomunikasi di lantai 2. Seluruh VLAN tetap dapat saling terhubung melalui router. Selanjutnya mengenai IP eh, addressing, seluruh end device dalam jaringan ini tidak menggunakan IP statis melainkan menggunakan IP DHCP. Yaitu saya kenapa menggunakan ini karena untuk mengurangi kesalahan konfigurasi manual. Selanjutnya saya akan mencoba melakukan ping antar visi dalam satu VLAN terlebih dahulu. Ini untuk IP-nya. Nah, ini berhasil terping. Lalu saya akan mencoba ping dari VLAN 10 ke VLAN 20 atau ruangan meeting. Nah, ini juga berhasil. Lalu kita akan coba ping si lantai 1 ke lantai 2. Ini saya mencoba ping ke sini. Nah, ini juga berhasil. Oke, sekian saja video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.